Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia litigasi for all. Kali ini saya akan membahas perjalanan persidangan yang sedang berjalan di tengah pandemi COVID-19. Kali ini saya bersama Bang Mahmud Irsad Lubis, sarjana hukum, advokat yang tengah konsen menangani kasus-kasus pidana. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan Bang Mahmud Irsad. Bang Irsad, apa kabar Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Bang ya. Nampaknya makin sehat Abang ya? Iya, insyaallah. Iya. Berkat doa kawan-kawan. Alhamdulillah. Jadi gini Bang, ini kita ingin sedikit membahas lagi tuh Bang. Ini di tengah pandemi COVID-19 ini ada pergeseran ataupun perubahan sistem peradilan Bang. Ya. Tapi sebelum itu kita bahas panjang lebar Bang. Ini kan audien atau pemirsa kita di channel kita ini mungkin bisa Abang ceritakan sebelumnya pengalaman-pengalaman Abang dalam menangani kasus-kasus pidana ini Bang. Iya. Terima kasih. Proses perjalanan penegakan hukum khususnya dalam bidang advokasi itu kita mulai pada tahun 2002. Jadi ketika 2002 kita resmi diangkat untuk menjadi advokat. Masa itu masih pengacara praktek. Oh iya. Dan 2003 baru kita terklasifikasi sebagai advokat demi hukum. Ketika adanya Undang-Undang 18 2003. Nah, dalam perjalanan kita karena latar belakang pidana, maka terhitung 2002 hingga saat ini hampir seluruh perkara baik yang kita tangani secara pribadi maupun secara kelembagaan itu dapat dikatakan 80% merupakan perkara pidana. Oh, pidana Bang? Iya. Yang lainnya perdata atau usaha negara maupun perdata Islam dan sebagainya. Yang menjadi buah kebanggaan bagi kita ketika kita di dalam tim pembela keadilan masa itu yang akhirnya berkolaborasi menjadi tim pengacara Muslim Kota Medan. Ya. Pada tahun 2003 ketika kita pertama sekali jadi pengacara, kita bisa membebaskan seorang yang diduga sebagai pelaku teroris. Teroris? Iya. Itu ada kawan-kawan kita yang masa itu sedang gigi-giginya yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah maupun kerap mengkritisi kebijakan polisi. Seorang warga negara yang bernama Awaludin Storus alias Abu Yasar yang dituduh melakukan bom gereja GKPI pada bulan tahun 2000. Medan Bang ya? Medan. Oke. Saat majelis hakimnya 2 orang non muslim dan ketua majelis hakim yang non muslim dan seorang muslim yang dibom adalah gereja, tapi dengan keberanian majelis menemukan kebenaran dan memang dia tak terbukti bersalah, akhirnya majelis hakim menyatakan dia lepas dari segala tuntutan hingga putusan kasasinya diperbaiki menjadi prispak, bebas murni. Luar biasa, luar biasa itu Pak. Prestasi yang luar biasa pada 2003 itu. Proses peradilannya memang tidak terbukti atau gimana? Iya, di putusan pengadilan negeri dia terbukti menyewakan rumah sewa untuk Imam Samudra Hambali, tapi majelis menyatakan itu bukan perbuatan pidana. Menyewakan rumah itu bukan perbuatan pidana. Sehingga majelis menghukum dia dengan putusan onslaught. Namun di Mahkamah Agung itu dinyatakan bebas murni, prispak. Jadi dari mulai pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung bebas. Okay. Alhamdulillah. Jadi perjuangan kita bersama kawan-kawan yang memang konsen untuk melakukan pembelaan secara murni dalam rangka menemukan kebenaran material di pidana. Nah, perjalanan itu terus berlanjut sampai perkara-perkara narkotika yang katanya tidak pernah bebas kita bebaskan, dan kemudian 2010 ada perampokan Simbe Niaga, lagi-lagi yang dituduh terus bersama kawan-kawan. Walaupun tidak bisa membebaskan, tapi bisa memberikan hasil yang surprise. Dan sampai saat ini mereka semua sudah bebas dan sudah berkeliaran dan tidak melakukan tindakan yang lainnya. Dan terakhir saya kira kita bersama kawan-kawan lagi atas nama kaum. Apa nih kaum ini Bang? Ya, kaum ini merupakan kumpulan para advokat yang merupakan alumni UMSU, sehingga kaum itu disingkat menjadi Korps Advokat Alumni UMSU. Yang senior, junior bergabung di sana untuk kerap melakukan pembelaan. Di Ramadan kemarin kita berhasil membebaskan seorang warga awam dari pertarungan dengan penguasa, keluarga penguasa dan keluarga pengusaha
di mana klien kita dituduh menggelapkan uang 800 juta. 800 juta Iya, Bang ya. sebagai kasir. Oke. Kemudian dipenjarakan, Ya. tapi dengan perjuangan kita tanpa rasa takut, Ya. tanpa rasa lelah, Ya. dan tanpa mengharapkan imbal yang besar karena kita Oke. berjuang untuk kebenaran. Alhamdulillah seminggu sebelum Syawal ada kesepakatan perdamaian, klien kita dikeluarkan Ya. dari penjara dan sampai saat ini sudah berkumpul bersama keluarga kembali. Merupakan kado terbesar ketika kita mampu memberikan kebebasan yang hak kepada orang menjelang Syawal. Menjelang Idul Iya, Fitri Bang. menjelang ya? Idul Fitri Oke, ketika ya, kita ya. lahir kembali dengan fitrinya. Oke, iya. Jadi kan gini Bang, tadi Iya. Abang bilang 80% dari perkara yang sepanjang ini Abang tangani kasus-kasus pidana Bang ya. Iya, mayoritas pidana. Ini kan pidana itu biasanya sangat rentan atau bertolak belakang dengan penegak hukum ini Bang. Iya. Ini nggak ada gentar atau takut ini di antara tim Abang ini Bang. Iya, saya kira kalau para pengacara pidana itu sudah mampu harus mengikrarkan dirinya, kondisi apapun harus siap dilakukan. Oh. Benturan itu merupakan suatu wacana atau permainan dalam menegakkan Oh, hukum. ini Kita tak memang perlu takut. Jadi nggak perlu takut itu. Tak perlu takut. Itu doktrin Abang itu dengan anggota-anggota itu. Saya kira bukan doktrin, Jadi- tapi itu adalah stigma kebenaran dalam pidana. Oke. Menegakkan kebenaran secara material itu Oke. merupakan suatu keharusan bagi lawyer. Oke. Kalau ada lawyer yang sudah bertindak menangani perkara pidana, jangan pikirkan hal yang lainnya. Oke, resiko apapun harus Hadapi, dihadapi. ya, Nah, hadapi. itu resiko profesi gitu Bang Iya, ya. itu resiko. Oke Bang. Terima kasih Bang, itu sangat menarik mungkin jadi dari pengacara-pengacara yang saat ini, khususnya pengacara muda Bang. Iya. Itu bisa memotivasi kawan-kawan pengacara yang memang saat ini lagi mendengarkan ini Bang. Iya. Nah kemudian tadi Bang, kembali ke topik kita ini Bang. Iya. Ini kan di tengah pandemi virus corona ini Bang. Iya. Ini ada perubahan atau ya katakanlah pergeseran sistem peradilan Bang. Iya. Ada katakan persidangan online. Itu gimana proses yang berjalan saat ini Bang? Ya, pertama kita harus melihat dulu regulasi bahwa persidangan online yang diberikan kemarin kepada kita selama ini adalah persidangan perkara pidana Iya. dalam SEMA nomor 1 tahun 2020. Iya. Harus kita dudukkan akar permasalahannya. Mahkamah Agung itu bukan badan legislasi, Iya. bukan badan pembuat undang-undang. Oke. Dia adalah judikatif dalam melakukan pelaksanaan undang-undang. Iya. Menyangkut ketentuan KUHP, menyangkut ketentuan KUHP maupun hukum-hukum pidana material lainnya, Iya. tidak ada kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memutarbalikkan suatu keadaan yang bertentangan. Kewenangan Mahkamah Agung hanyalah sebatas mengatur dan berlaku intern terhadap mereka. Internal, secara Iya. internal di jajaran Mahkamah Iya, Agung. SEMA itu hanya berlaku untuk para hakim. SEMA itu nggak berlaku untuk para advokat. SEMA itu nggak berlaku untuk para polisi. Satu ruangsa itu ada 4. Ada jaksa, ada polisi, ada kita sekarang lawyer itu sudah dianggap sebagai satu ruangsa. Iya. Jadi masing-masing punya surat edaran. Polisi juga punya surat edaran, kejaksaan punya surat edaran yang tertuang dalam bentuk-bentuk aturan tersendiri. Jadi kewenangan Mahkamah Agung adalah mengatur tentang bagaimana cara proses beracara di pengadilan, tapi Oke. tidak boleh bertentangan. Oke, kemudian ini kan memang di dunia peradilan ini banyak yang berkiblat atau mau tak mau ini Bang, Iya. secara terpaksa harus tunduk kepada peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung. Iya. Sebenarnya Bang, apa kedudukan SEMA ini dalam hierarki perundang-undangan ini Bang? Iya, SEMA nggak dikenal dalam hierarki perundang-undangan. Karena itu kita nggak perlu tidak perlu tunduk kepada SEMA apabila SEMA itu bertentangan dengan undang-undang. Oke, maksud Abang bertentangan ini apakah ada pertentangan antara SEMA dengan aturan KUHP ini Bang? Ada. Kita contohkan dalam pasal 154 KUHP menyatakan majelis hakim memanggil terdakwa untuk masuk ke persidangan. Artinya apa? Oke. Masuk ke persidangan. Nah, kalau tidak masuk ke persidangan dengan sistem online sekarang, Ya. itu kan ada keadaan yang membuatnya. Oke. Nah, keadaan itu bukan diatur oleh SEMA. Oke. Kalau memang ingin dihadirkan proses online dan sebagainya, lahirkan baru jangan SEMA. Tapi ini kan gini Bang, mungkin lebih baik tidak dihadirkan di persidangan daripada misalnya dihadirkan di persidangan kemudian ada efek dan resiko tertularnya pandemi ini, gimana Bang? Ya, hukum kan tidak mengenal itu. Hukum pidana mengenal kebenaran material. Ya. Kalau seseorang dituduh melakukan pembunuhan, siapa yang membunuh? Kasus novel sekarang. Ya.
benar nggak orang yang mengaku sebagai terdakwa itu sebagai pelaku pembunuhan itu kan harus diuji. Kasus Kasman, dasar PK, benar nggak itu kan semua diuji. Pidana ini kebenaran material, pengakuan, bukti surat dan sebagainya itu harus diuji. Diuji itu di depan persidangan yang dihadiri oleh terdakwa, oleh advokat, oleh jaksa, oleh hakim. Nah kalau ada suatu keadaan yang mengharuskan seperti hal-hal seperti tadi merupakan bencana nasional, bukan berarti menerabak ketentuan yang sudah diatur di dalam KUHP. Nggak boleh gitu bertentangan ya? Nggak boleh. SEMA itu nggak bisa. SEMA itu hanya untuk berlaku untuk para hakim yang beracara. Tapi melanggar acara nggak boleh. Pendapat abang ini SEMA ini bertabrakan lah ini ya? Bertabrakan dengan ketentuan KUHP 154. Dan kemudian kedudukan si terdakwa di persidangan itu kan nanti berada di samping advokatnya. Akan ada landasan filosofi. Kenapa terdakwa itu duduk di samping advokat? Ada landasan filosofinya, Bang? Ada landasan filosofi. Memang kebebasan terdakwa itu harus bebas, duduk, duduk harus bebas. Artinya memang dia benar-benar dalam perlindungan advokatnya untuk menguji dakwaan yang sedang dituduhkan kepada dia, terbukti atau tidak. Tadi abang bilang ada tujuan filosofi ya, kenapa harus duduk berdampingan antara advokat dengan terdakwanya. Apa itu, Bang? Tujuan advokatnya harus ada kebebasan dia. Apakah memang benar dia melakukannya tanpa tekanan, tanpa intimidasi. Ketika dia duduk di samping pembelanya, orang yang dibela kan tentu merasa nyaman. Merasa terlindungi ya. Merasa terlindungi, merasa nyaman. Jangan nanti dia di belakang sana ada emang garansi nggak? Ada ancaman senjata api, nggak ada emang garansi. Maksudnya gimana nih, Bang? Ada kalau dia di rutan pada kasus-kasus tertentu, kasus-kasus yang split yang besar dan sebagainya, kan nggak tertutup kemungkinan bahwa ada tekanan dari pihak lain berupa fisik, berupa senjata dan sebagainya yang jelas-jelas mengurangi kebebasan dan kemandirian dia dalam mencapai kebenaran material. Jadi kan gini, Bang, ini kan seperti yang kita lihat di proses-proses persidangan, ini terdakwanya itu diambil atau menyaksikan persidangan itu di belakang, di balik kamera gitu ya. Nah di balik kamera ini, Bang, kemudian layarnya itu dihadirkan di depan persidangan. Nah ini apakah yang maksud abang itu tidak menjamin kebebasan dia? Pasti tidak menjamin. Nah kita sudah buktikan kemarin kan pada kasus Jamaluddin kan sebagai hakim. Terdakwa kan dihadirkan dengan kondisi begini dengan alat-alat yang menurut standar kasus pembunuhan Jamaluddin, hakim Jamaluddin. Hakim Medan ya? Bisa kan? Para terdakwa kan hadir di persidangan. Walaupun dengan pakaian pakaian APD dan sebagainya, bisa kan? Masker ya, masker. Nah menyangkut ada kelebihan biaya dan sebagainya itu bukan urusan hukum. Urusan negara harus menyediakan ya. Harus menyediakan negara dalam konsep negara kesejahteraan. Itu negara harus turun, hukum nggak boleh loyo. Kalau begini kan berarti kebenaran hukum pidana material dan kebenaran KUHP itu bisa ditabrak dengan surat edaran nomor 1 tahun 2020. Bang, jadi abang nampaknya ini kalau dari saya lihat ini dengan proses persidangan secara online ini abang nampaknya sangat pesimis. Persidangan tersebut dapat menemukan kebenaran material. Pertama begini, sesama penegak hukum, jujur, praktek proses pengadilan di pengadilan negeri dalam perkara-perkara pidana, walaupun dihadirkan dengan kondisi ada terdakwanya, itu mayoritas hakim ingin cepat-cepat saja semua. Kilat, super kilat. Sehingga kebenaran material itu sangat sulit digali. Yang pertama. Nah, sekarang lagi dengan terdakwanya yang berada dengan persidangan online yang terkadang suaranya juga nggak jelas dan sebagainya. Lagi-lagi ini justru mengurangi kebebasan material. Karena itu saya sepakat bahwa ini sangat mengurangi kebebasan, kemandirian, atau katakanlah adanya suatu keadaan yang tidak akan mampu memberikan kebenaran material dalam pidana. Dalam pidana yang dikejar adalah kebenaran material. Kita ngaku kita pembunuh, belum tentu tidak mengatakan kita pembunuh. Gali dulu. Bang, tutup dulu, Bang. Jadi kan gini, Bang, kita akan menggali terus, Bang. Ini nampaknya kebenaran material nih, kalau saya simpulkan sementara nih, Bang, kebenaran material ini sangat untuk mengungkapnya ini sangat sulit di tengah pandemi corona ini ya. Nanti kita bahas lanjut lagi. Kita break dulu sebentar, Bang. Terima kasih. Sahabat setia litigasi, kita kembali bersama Bang Mahmud Irsad Lubis, sarjana hukum. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Bang, jadi nampaknya agak panas ini, Bang. Di tengah pandemi juga, kemudian sistem peradilan kita yang
belum menemukan formatnya, bagaimana caranya. Melanjutkan yang tadi Bang, mungkin Abang bisa jelaskan sedikit tentang apa itu kebenaran material sebagai tujuan peradilan pidana ini Bang. Ya, kebenaran material adalah suatu kebenaran yang harus diungkap dari hal yang sekecil apapun sampai ke hal yang sebesarnya. Oke. Kebenaran material tidak boleh menyimpang dari kebenaran yang ada. Kebenaran material itu boleh menyimpang dari kebenaran formil, karena kebenaran formil masih harus diuji di kebenaran material. Artinya kebenaran material adalah kebenaran satu-satunya yang harus dijadikan dalam menghukum atau membebaskan seorang dalam proses persidangan. Itu sulit nggak Bang menemukan kebenaran material dalam kasus pidana ini Bang? Ya, tingkat kesulitan itu pasti diukur dari bagaimana penegakan hukum. Ya. Nah, kalau kita semua berilustrasi, bernarasi bahwa hukum itu harus tegak, Ya. tidak ada yang sulit. Tapi ketika kita sudah punya sikap bahwa bisa membelokkan suatu kebenaran yang lainnya, pasti ada kesulitan. Nah, akar masalahnya tadi adalah bagaimana kebenaran material ini kita tegakkan dengan bukti-bukti yang ada. Digali dari bukti saksi, digali dari bukti saksi surat, petunjuk, ahli, dan keterangan tersangka. Walaupun keterangan tersangka itu kan adanya di depan persidangan yang diberikan, kan gitu. Keterangan terdakwa Bang ya? Iya, di pengadilan namanya sudah keterangan terdakwa. Nah itu kan harus diukur di pengadilan. Semua digali, tumpang tindihnya, ukuran kebenaran. Belum tentu kebenaran apa yang diucapkan orang di depan persidangan, walaupun keterangan saksi adalah keterangan yang diucapkan di depan persidangan disumpah, itu dijadikan sebagai kebenaran, harus diuji dulu. Bagaimana kaitannya dengan bukti-bukti yang lain? Di depan persidangan diuji Bang? Iya, tidak ada kesulitan sebenarnya untuk menguji itu dengan kemampuan keilmuan. Tetapi akan menjadi sulit ketika kita sudah berusaha membelokkan suatu kebenaran tadi kepada kebenaran yang lain. Ini nampaknya itikat baik penegak hukum ini nampak Bang ya, untuk menegakkan kebenaran materi itu Bang ya. Hukum itu harus jelas jantinanya. Hukum itu harus jelas jenis kelaminnya. Kalau hukum apa maksudnya nih Bang? Jenis kelamin ini ya? Hukum itu kita ibaratkan seperti jenis kelamin. Kalau dia laki-laki, jadilah dia laki-laki. Kalau dia ada kuhapnya, kalau dia ada KUHP-nya, tetapkan KUHP-nya, terapkan KUHP-nya, tapi jangan tentukan yang lain. Nah, keadaan sekarang kita memandang bahwa keberadaan hukum kita itu nggak jelas jantinanya, jenis kelaminnya. Ini laki-laki atau perempuan? Atau jangan-jangannya sampai seperti grup waria pula ini kan, baru-baru grup waria ada yang digrebek 11 orang nih kan gitu. Jadi memang harus kita tegaskan, jangan sampai nggak jelas jenis kelaminnya. Kemudian gini Bang, ini kan kasus persidangan kasus demi kasus ini kan sudah berjalan ini Bang. Dan ke depan ini kan presiden dan negara ini kan belum tahu ini kapan berakhirnya pandemi ini. Sementara persidangan tetap ini berjalan secara online Bang. Nah, bagaimana Bang menurut Abang, saksi-saksi juga Bang, ketika diperiksa secara online ini Bang? Iya, makanya yang pertama saya sampaikan bahwa memang ada suatu keadaan di negara, haruslah jelas regulasi apa yang mengaturnya, membolehkan hal itu. Jangan dengan hanya setingkat SEMA itu bisa diatur. Itu nggak jelas. Nah, yang kedua, bahwa kemajuan teknologi juga akan mempunyai efek kelemahan. Dalam proses persidangan juga, bahwa apa yang terjadi yang kita lihat sekarang itu jelas mengurangi kebebasan, jelas mengurangi kemandirian, yang pada akhirnya akan mengaburkan nilai kebenaran material. Secara pribadi, saya sebagai seorang praktisi hukum, kita sangat kecewa dan menyayangkan semuanya dimaksimalkan dengan SEMA tanpa regulasi yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, toh bisa kita buktikan kan yang kemarin pada kasus Pak Jamal itu kan para terdakwanya dihadirkan, nggak ada masalah walaupun mereka dengan APD dan sebagainya. Menyangkut ada kampanye anggaran, itu bukan persoalan hukum, itu persoalan kemampu kebijakan untuk mengambil kebijakan. Jadi yang pasti hukum harus tegas, harus jelas jenis kelaminnya. Jadi Bang, antara ini kan sekarang ada juga namanya protokol kesehatan Bang. Mana yang lebih didahulukan ini Bang? Protokol kesehatan ini apakah kemudian harus menabrak ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP ini? Protokol kesehatan kan tidak diatur di dalam undang-undang. Hukum kita ini kan diatur dalam undang-undang. Yang lebih utama adalah undang-undang. Nah, kalau ada keadaan tertentu seperti sekarang ini,
memperbaiki atau merealisasikan suatu undang-undangnya juga harus dengan undang-undang atau yang setingkat. Dalam hal ini bisa dengan Perpu. Undang-undang nggak bisa diperbaiki, nggak bisa diapakan dengan peraturan yang di bawah lebih rendah daripada dia. Jelas itu pertentangan. Karena itu kita berharap begini, kalau memang sudah ada kondisi yang dicontohkan seperti itu, ya saya kira sudah cukuplah persidangan online ini. Apalah, sudah cukuplah. Kita terapkan saja bagaimana agar dilakukan kebenaran material. Nah, menyangkut nanti para terdakwa, menyangkut nanti para saksi dan sebagainya harus di depan persidangan dan sebagainya, aturlah cara mainnya berdasarkan protokol kesehatan. Seperti yang dilakukan kemarin pada kasus Pak Jamal. Hadir terdakwanya dengan APD. Nah, menyangkut ada tambahan biaya dan sebagainya, saya kira pemangku kebijakan harus mengambil solusi dari akar masalah itu. Jadi harus tetap pakai protokol, Bang, ya. Silakan. Tapi tidak boleh menabrak undang-undang. Siap, Bang. Jadi kemudian terakhir gini, Bang. Ini kan sudah berjalan ini, Bang. Nah, sudah berjalan persidangan yang dilakukan secara online. Bagaimana efek hukumnya, Bang, atau status hukumnya terhadap persidangan yang sudah berjalan? Apakah cacat hukum karena bertabrakan SEMA dengan KUHP atau bagaimana, Bang? Maka penegak hukum dalam hal ini, apakah kejaksaan yang salah satu merupakan orang yang menerima keputusan hakim atau lawyer dan klien yang menerima keputusan hakim, tentu dapat menyalurkan permasalahan-permasalahan melalui mekanisme yang ada, dengan banding, kasasi dan sebagainya. Kalau hal itu dipandang merupakan suatu hal-hal yang bertabrakan, saya kira para penegak hukum yang sampaikan tadi sudah tentulah bisa memahami. Secara pribadi dan secara atas nama praktis hukum, kita sangat keberatan dengan apa yang terjadi dengan seperti saat ini. Kalau saya contohkan, tentu saya keberatan. Kalau saya klien jadi perempuan, saya akan lakukan tempuh langkah-langkah hukum untuk melawan kebijakan-kebijakan yang tidak bersesuaian dengan hukum ini. Bang, terakhir, Bang, saran Abang lah terhadap persidangan ini antara pencegahan tertularnya corona dengan kebenaran material yang harus dicapai dalam proses persidangan. Apa saran Abang ini? Kita kembalikan pada hukum. Tegakkan KUHP, tegakkan KUHP. Kemudian ada suatu keadaan yang sedang terjadi seperti ini, ambil solusinya, protokol kesehatan lakukan, hadirkan terdakwa, hadirkan para saksi, kita bersidang seperti sebagaimana mestinya. Menyangkut ada tambahan dan sebagainya, kita nggak usah berkeluh kesah seperti kan yang lama dari mana anggarannya. Saya kira pemangku kebijakan sudah mampu mencari solusi dari akar masalah tersebut. Jadi lakukan hukum secara murni, terutama pada pidana, karena di pidana yang dikejar adalah kebenaran material. Dengan persidangan online tersebut terasa kekurangan kemandirian dan kebebasan dalam mencapai kebenaran material. Karena itu kembalikan seperti sedia kala. Kembalikan ke sedia kala tentunya dengan protokol kesehatan yang Abang bilang tadi ya. Jadi win-win solution, ada keselamatan juga, ada keadilan juga di situ. Hukum tetap ditegakkan. Hukum tetap ditegakkan. Bukankah ada suatu ada yang mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Itu memang. Gitu ya. Jadi kalau mau bilang itu gini tuh, Bang, harus dia gitu. Walaupun langit akan runtuh, harus tegakkan keadilan. Hukum harus tegak walaupun langit akan runtuh. Bang, Makasih, Bang. Ini sangat sama-sama. Antusias sekali ini, Bang. Mungkin kawan-kawan ini akan menjadi catatan ini bagi kawan-kawan, khususnya advokat muda ini dalam proses bersidang. Khususnya tadi ada juga Abang bilang bagaimana Abang membangun tim, kemudian bagaimana Abang proses advokasi. Ini banyak menginspirasi kaum advokat muda ini, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama. Sahabat-sahabat setia litigasi, sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Bang Mahmud Irsad. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bincang dan gali lagi tentang topik-topik yang berbeda. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.